Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, apabila kita memperhatikan, maka surat yang ada di dalam Al-Quran akan terklasifikasikan menjadi dua macam. Ada surat yang kategorinya masuk kepada Makkiyah, dan ada surat yang masuk ke dalam kategori Madaniyah. Surat Makkiyah tiada lain adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau hijrah. Adapun surat Madaniyah tiada lain adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah. Maka dari sekian banyak surat Makkiyah, kita akan menemukan dalam Al-Quran yaitu surah Al-Mutaffifin, di mana pada surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifina, celakalah untuk para orang-orang yang curang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayat ini dengan kata-kata wailun, celakalah. Berarti hal ini harus bisa menjadi perhatian bagi kita semua agar kita tidak termasuk orang yang dicap celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat pertama ini Allah berfirman, wailun, kecelakaan, lil mutaffifina, bagi orang-orang yang curang. Jadi walaupun secara dohirnya, secara terlihat lahiriahnya, ketika seseorang ini curang mendapatkan barang lebih banyak daripada orang lain, maka pada hakikatnya hal itu merupakan wujud dari kebinasaan. Kenapa orang-orang yang curang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan wailun, kebinasaan, kecelakaan bagi orang-orang yang curang? Hal ini karena yang namanya timbangan itu, orang-orang yang curang itu, mereka adalah orang-orang yang menzolim, mengambil hak orang lain. Maka orang yang mengambil hak orang lain itu sama saja dia itu sudah lalim, sudah berlaku zolim, sudah berlaku aniaya kepada orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala kan terangkan di dalam Al-Hadis melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat.
Sehingga kata Al-Quran ada ungkapan, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Bukankah dulu aku ini melihat? Maka yang menjadi penyebab itu tiada lain adalah kezoliman, kelaliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Makanya Allah awali wailun sebagai wujud peringatan keras bagi orang-orang yang curang, sebab walaupun dia menang, hakikatnya apa yang dia ambil itu bagian dari api neraka yang mereka makan dan masukkan ke dalam perutnya. Lalu yang dimaksud al-mutaffifin ini siapa? Orang yang curang ini yang mana yang dimaksud? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua, alladzina idzaktalu 'alan nasi yastaufun. Yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka minta cukup. Jadi kalau mereka beli pada orang lain, minta timbangannya itu yang bagus, minta timbangannya itu yang tidak error. Kenapa? Karena ada hak dia, khawatir diambil oleh orang lain. Jadi tidak akan ada penipu yang suka ditipu oleh orang lain. Orang tukang bohong, dia tidak merasa tidak enak kalau dibohongi oleh orang lain. Maka yang namanya al-mutaffifin, orang yang curang ini adalah orang yang merasa tidak senang kalau dicurangi oleh orang lain. Sehingga idzaktalu 'alan nasi yastaufun, yang apabila mereka menerima sukatan dari orang lain, mereka minta yastaufun, minta yang cukup, tidak dikurangi sedikit pun. Tetapi wa idakaluhum awazanuhum yukhsirun, yang aneh itu tiada lain adalah tetapi apabila menyukat atau menimbang untuk orang-orang lain, mereka kurangi. Kalau beli dari orang lain minta timbangan itu pas, tapi kalau mereka menjual kepada orang lain, maka mereka itu mengurangi timbangan tersebut. Maka yang seperti ini jelas satu perbuatan yang zolim karena mengambil hak orang lain. Makanya kan kata Nabi SAW, "Fala tazolamu wa kunu ibadallahi ikhwanan." Dan janganlah sekali-kali kamu ini mendolim, saling mendolim. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kamu itu sebagai saudara. Nah, kenapa kedoliman ini dilarang? Sebab masalahnya akan repot kalau ada orang yang dizolim oleh kita. Makanya ibu bapak rahimakumullah, yang disebut husnul khotimah itu, yang terbayang di kita itu mati dalam keadaan sujud. Yang kedua, mati sedang baca Quran. Padahal husnul khotimah itu bukan seperti itu saja. Rasulullah SAW itu wafat dalam keadaan sakit berbaring. Husnul khotimah itu tiada lain adalah ketika kita wafat, tidak ada seorang pun hak orang lain yang ada di kita. Husnul khotimah itu ketika kita wafat tidak ada kedoliman sedikit pun yang kita lakukan. Dan husnul khotimah itu adalah ketika kita wafat dalam keadaan kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah secara hitungan ekonomis, secara duniawi, kalau dia curang akan dapat untung lebih banyak, tapi perlu diingat, benar untungnya lebih banyak, tapi barokahnya akan hilang. Makanya kan ada kejadian, dia itu megang satu tempat, penghasilan bersih itu ya tidak lebih dari 3 juta sadinten per hari.
Berarti kalau 1 bulan 30 hari, berarti pendapatan bersih dia itu 90 juta. Gaji direktur naon tah 80 juta. Tapi yang aneh ketika ditanya, ari ayeuna rumah gaduh sabriji, rumah teu gaduh, nah teu gaduh ngontrak we kadang telat mayarna oge can. Nu kadua ari budak sakola kitu kadang teu kabayar eta SPP. Masa gaji 90 juta eta SPP budak teu kabayar di sakola SD. Ada satu hal yang aneh, ternyata benar nominalnya itu besar, tapi yang hilang itu berkahnya. Nah, padahal begitu juga ketika orang ini coba menipu orang lain, ketika orang ini dalam artian dia itu mengurangi sukatan, benar akan dapat untung banyak, tetapi yang perlu diingat maka akan hilang barokah. Dimana kan kita tahu barokah itu adalah subutul khairil ilahi fil hay'ah. Tetapnya kebaikan ilahi dalam satu perkara, itu namanya barokah. Sejatinya ketika kita memohon keberkahan kepada Allah, tentulah selamatlah kita. Makanya dalam urusan rezeki, yang jadi perhatian bukan masalah banyak dan sedikitnya, tapi keberkahannya itu yang harus digarisbawahi. Nah, oleh karenanya wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun, ketika mereka beli pada orang lain minta timbangan itu dipaskan, tapi ketika dia menjual barang pada orang lain maka dia itu merugikan. Kemudian ada saja istilah ari jujur teuing matu iraha beungharna. Cik cenah tu usaha tetong jujur-jujur teuing gak iraha beungharna. Terkadang kan ada prinsip seperti itu. Padahal yang namanya keberkahan dari Allah akan Allah berikan kepada mereka orang-orang yang jujur. Makanya kan ada ungkapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berlaku jujurlah sebab jujur itu akan membereskan urusanmu. Jadi nunamina bohong moal ditutupan iwalti kudu kubohong deui. Maka ibu bapak rahimakumullah, lamun ayeuna aya jalma keur bohong ulah sok ditanya terus karunya. Nah cenah ulah ditanya terus, sebab tidak akan ada bohong kecuali ditutupi dengan kebohongan deui. Ibu eta meuni sae tas teh meserna di mana? Mahal sigana. Oh atuh mahal. Abi pesena oge online di Paris langsung. Wah, padahal meuli di kordon. Misalkan meuli di kordon tas teh diakukeun online di Paris. Oh eta jalma ditabes sajam satengah nyaritakeun tentang tas, eta jalma ngabohong sajam satengah. Jadi lamun ayeuna aya jalma keur ngabohong ulah ditanya deui karunya. Nah cenah, sebab kebohongan tidak akan mungkin ditutup kecuali dengan bohong deui. Makanya ketika ada orang bohong ditabeh ke urang teh sia dora kana badag-badag sakalian. Nah, itulah yang harus kita lebih hati-hati. Nah, jadi begitulah sifat dari mutaffifin. Ketika urusan haknya minta tepat sukatan itu, ketika hak orang lain dia merugikan orang lain. Sebenarnya yang menjadi latar belakang kenapa mereka melakukan hal tersebut tiada lain adalah sebab tidak yakinnya akan hari kebangkitan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna liyaumin azim. Tidaklah mereka menyangka bahwa mereka akan dibangkitkan untuk hari yang besar. Jadi salah satu solusi agar terjadinya yang namanya kejujuran,
tiada lain adalah dengan meningkatkan keimanan kepada hari akhir. Makanya kan dalam Quran diterangkan pada ayat yang lain, "Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, yarahu, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji sawi, yarahu, maka dia akan melihatnya. Jadi tidak akan ada rem yang paling pakem selain kita benar-benar sadar bahwasanya kita itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi hari akhirat yang melelahkan. Makanya dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala perihal tobak menerangkan tentang biografi dari Abdullah bin Umar. Di sana itu ada satu kisah yang sudah masyhur, yaitu perihal seorang anak pengembala, di mana seorang anak pengembala ini diuji oleh Abdullah bin Umar. Jadi bukan Umar bin Khattab, dalam Syiarul A'lam An-Nubala itu Abdullah bin Umar. Nah, diterangkan ada seorang anak pengembala, dia berada di bukit yang jauh dari perkampungan dan sedang mengurus yang namanya hewan ternak yang begitu banyak. Di tempat terpencil dengan hewan ternak yang begitu banyak, hilang satu sebenarnya satu hal yang wajar. Nah, lalu Abdullah bin Umar beserta rombongan, dia itu ternyata berkata, bolehkah kami minta air susu kambing ini? Maka jawaban dari Abdullah bin Umar, silakan Tuan, minum sesuka Tuan. Lalu setelah minum air susu kambing itu, Abdullah bin Umar mulai bertanya, ini punya siapa? Jawabannya, ini kepunyaan majikan saya. Bagaimana kalau satu kambing ini saya beli satu? Kamu boleh ikut makan dengan saya. Jawaban anak gembala itu, tidak bisa, bukan punya saya. Sudah, beginilah, kamu boleh ikut makan, uangnya bawa sama kamu, bilang ke majikanmu satu hilang diterkam serigala. Percaya tidak majikannya? Percaya. Dari sekian banyak, hilang satu di tempat terpencil, satu hal yang wajar. Jawaban dari anak kecil itu begitu luar biasa. Benar, majikan saya tidak akan tahu, tapi fa'ainallah, maka di manakah Allah itu? Mendengar perkataan tersebut, sontak Abdullah bin Umar itu menangis. Kenapa? Iman dari kota sampai pelosok itu sama. Kejujuran tertanam dikarenakan keimanan kepada hari akhir, sehingga dalam Al-Fatihah Allah tegaskan, Maliki Yaumiddin, rajanya hari pembalasan. Nah, jadi banyaknya orang berlaku tidak jujur, banyaknya orang yang berlaku culas dan curang, itu semua yang menjadi sebab tiada lain adalah ketika minim dan tidak adanya rasa iman kepada hari akhir. Oleh karena itulah ketika kita benar-benar beriman kepada yaumul akhir, tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dalam hadis riwayat At-Tirmidzi kan dikatakan, kata Nabi SAW, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menghisab dirinya dan mempersiapkan amalan untuk kehidupan setelah mati. Kenapa? Sebab manusia itu diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Jadi fase manusia itu, kata Quran itu,
pertama summa yuhyikum, summa yumitukum, summa ilaihi turja'un. Jadi manusia itu asalnya mati, Allah hidupkan, lalu Allah matikan, dan Allah hidupkan. Jadi Allah menciptakan manusia itu untuk hidup selama-lamanya. Maka agar hidup ini sa'idan laisa syaqiyan, agar hidup ini adalah kehidupan yang bahagia, bukan kehidupan yang menderita, maka tiada lain keimanan pada hari akhir inilah harus ada pada diri kita. Sehingga kita menghisab diri, mempersiapkan amalan untuk kehidupan akhirat, sehingga nanti orang-orang yang seperti itu, mereka itulah orang-orang yang bertasbih. Sabaha artinya renang. Kalau bertasbih, sabbaha artinya bertasbih. Kalau tidak pakai tasdid artinya berenang. Kalau pakai tasdid artinya bertasbih. Jadi maksudnya apa renang itu? Renang itu tiada lain berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Ketika manusia itu tasbih kepada Allah, maka pikirannya itu bukan hanya duniawi, tapi sampai menjangkau kehidupan ukhrawi. Maka oleh karena itu, ketika kita benar-benar sadar betul bahwasanya segala sesuatu itu akan ada hitungannya dari Allah, tentu sejatinya kita tidak akan mau untuk mengambil hak orang lain. Sebab begini, Bu Bapak rahimakumullah, ketika sudah berkaitan dengan kezoliman pada orang lain, hidup kita akan repot. Kata Nabi, ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainahu wa bainallah hijab. Hendaklah kamu takut terhadap doa orang yang dizolim, sebab antara dia dengan Allah itu sudah tidak ada sekat. Mau orang kafir, kalau dia berdoa Allah akan kabulkan, sebab dia itu dizolimi. Nah, makanya ketika kita zolim pada orang lain, lalu orang yang didolim ini laporannya kepada polisi, beres. Paling upah polisi dikumpulkan, dalam artian supaya diputuskan, dibereskan secara kekeluargaan. Dan yang kedua, tiada lain adalah apa? Paling banter orang ini dipenjara. Itu hukum di dunia. Tapi yang harus kita hati-hati itu adalah kalau ada orang yang didolim, laporannya bukan ke polisi, bukan KRT, bukan KRW, tapi langsung kepada Rabbul Alamin, kepada Allah. Kalau dia sudah laporannya langsung kepada Allah, hidup kita itu dalam arti berada di ujung tanduk. Kenapa? Bisa jadi melawan langsung dia tidak berani, tetapi dia bermunajat di sepertiga akhir malam kepada Allah. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa-doa yang dia panjatkan. Ketika itu terjadi, maka hidup kita di ujung tanduk. Keimanan pada hari akhir inilah yang harus benar-benar kita tingkatkan, sehingga pola pikir, tingkah laku benar-benar terukur dan terarah. Kenapa? Sebab semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud liyaumin azim, pada hari yang besar itu? Yauma yakumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari yang manusia berdiri untuk keputusan dari Tuhan yang mempunyai sekalian alam. Jadi hari yang besar itu adalah hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah, mau menerima putusan Allah seperti apa. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Imam Bazzar dalam kitab sahihnya, dan Imam Ibnu Huzaimah juga, beliau mengatakan
ada satu hadis dari Nabi SAW, kalau tidak salah dari sahabat Ali. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Allah bertanya kepada hambanya ini, atarifu dzanba kaza wa kaza. Hei anak Adam, kamu ingat nggak dosa ini, dosa ini, dosa ini? Ya misalkan, ingat tidak ketika kamu maksiat ini, ini. Maka manusia tersebut berdiri di hadapan Allah dengan tertunduk lesu. Lalu dia mengatakan, bala, Rabbi, tentu saja wahai Tuhanku, aku mengetahui dan aku mengakuinya. Lalu oleh Allah diberikanlah catatan amalnya itu. Maka dosa-dosa yang Allah sebutkan tadi, sekarang itu dosanya tidak ada, tapi semua dosa itu diganti dengan kebaikan oleh Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, mana kan tadi engkau sebutkan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad badaltul bil hasanati, aku sudah ganti dosa-dosamu itu dengan seluruh kebaikan. Siapa orang yang beruntung ini? Maka di akhir surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Mereka itulah orang-orang yang aladina, orang-orang yang taba. Mereka itu orang-orang illa man taba, kecuali orang yang tobat. Wa amana, dan beriman. Wa amila amalan solihan, dan beramal soleh. Orang tobat, iman, beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah ganti seluruh keburukannya dengan kebaikan. Sejatinya berarti kita harus benar-benar memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar, sebab setingkat Nabi SAW beliau bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastagfirulahu fa inni astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marratin. Rawahu Muslim. Hei manusia, tobatlah kalian kepada Allah dan beristighfarlah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali dalam semalam. Ayeuna orang istighfarna 2000 kali, kumaha kengeng? Astagfirullah, 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 terus sampai 2000 kali. Boleh tidak? Silahkan, tapi kalau sudah tata caranya harus bareng-bareng, yang satu dikeraskan sambil kepala goyang-goyang seperti ini, maka itu sudah memberikan kaifiat khusus yang seperti ini tidak diperkenankan. Nu kitu mah istighfarna oge istighfaraneun nu kitu mah. Nah, oleh karena itu yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari itulah hari keputusan dari Allah. Asyaqiyun am sa'idun. Apakah kita ini binasa atau kita ini berbahagia? Makanya doa sapu jagat mah ulah dugikeun ka teu diaos dina sadinten teh. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi urang nyungkeun ka Allah kasajahteraan kasayan di dunia, di akhirat mangrupi lebat surga. Teu cukup ngan sakadar asup surga, tapi masuk surga yang tidak mengalami ke neraka terlebih dahulu. Makanya dilanjutkan dengan ungkapan waqina azabannar itu. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ainal muluk. Ainal muluk, di mana para raja itu yang dia jemawa di dunia, dia lalim di dunia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, di mana raja-raja bumi yang bertindak sombong dan pongah. Aku inilah
raja di raja siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita berpikir betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa banyak kita membuat Allah kecewa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kasih sayang dan kesempatan kepada kita. Berapa kali kalau kita hitung kita membuat Allah kecewa, tidak terhitung banyaknya. Tapi apakah karena Allah kecewa maka udara yang harusnya sekian banyak kita hirup dikurangan? Apakah karena Allah kecewa yang harusnya jadi rezeki kita oleh Allah diberikan pada orang lain? Tidak. Maka tentunya benar tadi yang dikatakan oleh seorang syekh, husnul khotimah itu bukan berarti engkau mati dalam keadaan sujud dan tadarus Quran, tetapi engkau mati dalam keadaan Rob dan dirimu itu ridho bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu perlu rasanya yauma yaqumun nasu li rabbil alamin harus benar-benar masuk ke dalam relung hati kita, sehingga bisa terbayang bagaimana penghukuman kelak nanti pada hari kiamat yang akhirnya berdampak dan berefek kita sering bertobat, kita sering beristighfar, kita sering memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan terus kita melakukan hal seperti itu, mudah-mudahan Allah menjadikan kita pribadi orang-orang yang seluruh keburukannya diganti dengan kebaikan. Hal ini terjadi ketika yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Makanya kata Hasan, hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 1 sampai 5, hendaklah manusia itu berlaku jujur, ikhlas dan adil terhadap orang lain di dalam timbang menimbang, sukat menyukat, ukur mengukur, jual beli dan sebagainya, sebagaimana ia suka orang lain berlaku demikian juga kepadanya. Makanya nanti kan diungkapkan kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia menyukai untuk saudaranya itu apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Ketika dia memperlakukan baik orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Jadi puncak kesempurnaan iman menghasilkan amal soleh, dan amal soleh yang sederhana tapi mengena adalah ketika kita bisa memperlakukan baik orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain juga. Yang kedua, kata Hasan, hendaklah manusia itu ingat bahwa ia akan menghadap Tuhannya yang mengetahui segala perbuatannya kecil dan besar, zohir dan batin. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma tublas saroir, pada hari itu seluruh rahasia akan diungkap. Wahussila ma fis sudur, semua yang ada di dada akan dilahirkan, akan Allah perlihatkan seluruhnya. Oleh karena itu, sejatinya hal ini harus benar-benar menjadi peringatan bagi kita untuk apa? Senantiasa beristighfar, bertobat, bermuhasabah, dan beramal soleh agar seluruh keburukan Allah ganti menjadi kebaikan. Gitu. Baik, cukup jelas Ibu Bapak? Silahkan, ada pertanyaan boleh? Ya, kumaha? Upami doa anu awal misalnya teh orang terjolimi gitu, pada yang ngadoakeun nu awal misalnya teh kasaha gitu karena sudah terjolimi, apakah balik deui ka jalmina atau kita itu nu pertama? Anu kadua
perkawis tadi sama model cerita-ceritanya orang terus di akhirat anu keburukan jadi kejahatan di Keburukan jadi kejahatan. Keburukan jadi kesayangan gitu maksudnya. eta semodel kitu abis teh serendahkannya cerita-cerita gitu teh bahwa di nu cerita Nabi anu tentang misalnya tentang Nabi Yusuf anu selain di Quran jadi kejadian tertentu nu teu di Quran tapi ada di kitab gitu tah saupama cerita-cerita gitu eta teh laras kajian tenana atau napi karangan gitu di imajinasi atau napi di mana gitu sumberna. Nah, pertanyaan kedua heula tadi perihal orang yang seluruh kejahatannya diganti dengan kebaikan. Apakah ini imajinatif? Jawabannya bukan, itu sabda Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan dalam riwayat Imam Ibnu Hibban. Tapi harus hati-hati juga sebab banyak orang yang imajinatif, dia mengarang mengatasnamakan Rasul. Jadi kalau yang tadi diterangkan itu hadisnya ada, hadisnya sahih, dan itu riwayat Imam Al-Bazzar dan Imam Ibnu Hibban. Jadi itu bukan imajinasi. Yang kedua, apakah benar ketika kita mendoakan orang lain, kebaikan itu akan kena kepada kita sebab malaikat mengaminkan juga doa kita? Perlu dicatat, hal ini yang ramai di kalangan masyarakat itu adalah perkataan Fatimah Az-Zahra. Jadi Hasan ini bertanya, wahai ibuku, aku mendengar engkau pada sholat malam itu berdoa mendoakan kebaikan untuk orang lain, meminta ampunan untuk orang lain. Tapi engkau tidak mendoakan dirimu sendiri. Lalu jawab dari Fatimah, wahai anakku, sesungguhnya malaikat akan mengaminkan setiap doa yang kita mohonkan untuk orang lain. Dan malaikat pun akan memberikan hal itu kepada kita. Riwayat ini riwayat Syiah. Saya tegaskan, itu bukan ajaran dari Nabi SAW, itu adalah riwayat orang Syiah. Silakan nanti bisa dibuka dalam kitab Syiahnya, di sana bisa dibuktikan riwayat itu bukan riwayat yang sahih, riwayat yang benar. Tapi justru dalam berdoa itu kita doakan dulu diri kita, baru orang lain. Buktinya apa dalilnya? Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi memohon minta ampunan Allah itu diri kita sendiri, baru yang lain. Meminta ampunan untuk diri sendiri, orang tua. Terkadang yang sering dilupakan itu siapa? Mitoha. Sok bu, sok ngadoakeun mitoha tara, da tara yakin. Hah? Ya sok gerahnya sok nu kahilapkeun ngadoakeunna jang boga mitoha can. Hekeun sakedeung deui bakal boganya. Kalem. Aya seueur calon ibu mertua di dia. Nah, jadi yang sering terlupa apa? Mitoha. Ngadoakeun mitoha da kalewat wae, sakitu geus dibikeun anakna, anger we tara ngadoakeun. Maksudnya begini, ada doa untuk mitoha khusus nggak ada? Taya. Beda katinggal tara ngadoakeunna teh. Nyungkeun aya doa khusus tuh. Maka ibu bapak doa Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu bukan, mertua tidak termasuk. Tidak termasuk Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, mertua tidak termasuk. Karena wali walidayya itu nanti kaitan itu dengan kelahiran. Orang tua senasab. Makanya kalau bisa mohonkan ampunkan untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, tong hilap tah istri atau napi salaki doakeun nu hade. Da sakapeung salaki palai gaduh istri nu solehah didoakeun wae tara. Rek solehah kumaha? Hiji istri kepalai gaduh salaki nu bager didoakeun we henteu nyarek bager kumaha.
Eta. Jadi suhungkeun ka Allah sangkan Allah maparin magfirah ka urang heula, ka ibu bapa urang, kami toha tah ulah hilap. Ku doa nu khusus we spesialkeun eta mah. Teras kanggo kagarwa murangkali sabada kitu ka guru-guru nya tutup we pungkas mugia Gusti maparin rahmat ka sakumna jalmi-jalmi nu nyaah ka abdi. Tah maka doa anu tadi nu disangemkeun eta katinggal mah sae pan urang teh teu ngadoakeun pikeun diri urang tapi urang ngadoakeun nu lain eta ngandung hartos cenah kasayan eta oge bakal nepi ka urang. Maka perlu ditegaskan itu riwayat Syiah. Justru dalam kaitan berdoa itu urang nyungkeun heula keur diri sorangan karek keur anu lain gitu. Jelas? Ya, jadi urang ngadoa sok nyungkeun palai naon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim sok palai naon, nyungkeun ka Allah. Urusan iraha diijabahna ulah sok ngatur kumaha Allah. Terkadang namanya diijabah teh 2 tahun kemudian eta teh. Nah, sampai-sampai kan sapertos kitu. Jadi doakeun heula diri, namanya ngadoakeun sanes. Salah lamun urang henteu nyungkeun panghampura ka Allah keur diri urang salah. Nah satingkat Nabi wae ngadoa. Allahumma inni dolam tu nafsi dulman kasiron fala yaghfirud dunuba illa anta faghfirli magfiratan min indika warhamni innaka anta ghafurur rahim. Nabi ku anjeun nyungkeun hampura kanggo dirina. Jadi salah lamun ngadoakeun batur terus ka diri teu ngadoakeun salah. Dan itu bisa dipastikan kisah-kisah yang bertebaran yang dari Fatimah itu adalah riwayat imam orang-orang Syiah. Jelas? Patarasan? Tong seuri ya patarasan tuh. Tapi pan aya nu patarasan hebat, Ustaz. Saya itu sholat berjamaah. Saya niat sholat berjamaah dengan istri saya. Di tengah-tengah sholat saya baru sadar saya belum punya istri. Apakah saya harus sujud sahwi? Mun aya jalmi eta gitu. Ustaz, saya mau tanya. Saya niat sholat berjamaah dengan istri saya. Di tengah-tengah sholat saya baru sadar saya belum punya istri. Apakah harus sujud sahwi? Ngan diwaler tuh kedah sujud sahwi. Aya walungan ngagajeleng. Ya Bu, mangga kumaha Bu? Apa kalau kita membeli barang, kalau lagi katanya nggak boleh. Baik kilo di mangga, baik kilo di mangga, bade henteu teu naon. Tapi sekira ramai untuk di kilo deui cenah tekenging. Nah, eta. Nah, tekenging di kilo deui henteu mangga we, bae di kilo deui mah teu janten mah di kilo we ku kiloan ibu leuwih teuing geuning eta mah dian teh. Atuh cenah kapenang abi rek masihan ka sayan teh kan aya nu model kitu. Mangga bade timang deui, bade langsung diango eta beasna mangga. Ngan anu beas mah kadang sok aya unik we eta. Hiji, dua, malaweng, 5. Aya nu model gitu. Nu kitu kalabat mutafifin teu kalabat. Mun eta kan kapungkur mandi di letternya hiji, dua, saprak ibu ngobrol 5. Tinu tilu teh jadi 5. Meuli 10 kilo leungit setengah kilo. Kapungkur aya nu tapi nu jujur ge seueur. Kumaha? Kumaha Neng galau Neng? Teu. Kumaha? Nya. Soalnya saya kan dulu mau belajarnya di sebelah gitu ya. Iya. Jadi baru di sini. Iya. Pas di sini belajar di persatuan gitu. Pas tadarus tahu boleh. Kalau di sana kan nggak boleh ya. Iya. Kalau sedangnya belajar perang. Nah, kalau pas di sini ya pas di persatuan kan boleh. Dan saya mau tahu tentang hadisnya kan tentang diperbolehkannya wanita haid membaca Quran. Ya.
Satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyebut nama Allah fi kulli ahyanihi, pada setiap keadaan, termasuk ketika sedang berhadas besar pun Nabi melakukannya. Menyebut nama Allah, salah satunya baca Quran. Yang kedua, yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, kan itu jadi dalil tidak boleh menyentuh Quran perempuan yang haid. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang disucikan. Maksudnya siapa? Malaikat. Jadi nggak nyambung kalau perempuan yang haid tidak boleh baca Quran dengan dalil ayat Quran yang tadi. Adapun yang mengatakan la yamassahu illa tahirun, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Itu ada hadisnya riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, tetapi semua hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, termasuk yang dari Ibnu Umar pun hadisnya dhaif. Nah, karena hadisnya dhaif berarti tidak dalam artian perempuan yang haid itu boleh baca Quran. Sebab kalau yang haid tidak boleh baca Quran, mau amal ibadah apa lagi? Sholat tidak boleh, saum tidak boleh, sodako mal mungkin tiap 5 menit. Nah, oleh karena itu mau apa lagi amalan selain membaca Al-Quran. Jadi perempuan yang haid itu bukan boleh baca Quran, tapi harus baca Quran untuk menutupi amalan-amalan ketika dia masih dilarang sholat dan saum. Itu hadisnya dhaif. Oke. Ya, bagaimana? Boleh tidak? Tidak, belum terbiasa, nanti juga biasa lagi. Ya. Nah, makanya kan kata Nabi SAW ditegaskan innal muslima, riwayat yang ada mengatakan innal mu'mina laisa binajasin, orang mukmin itu tidak najis. Jadi ketika seorang perempuan yang haid membaca Quran, abi teh nuju ayah hadas ageng bilih najis, tidak. Orang muslim itu tidak najis. Buktinya Nabi minum air di gelas yang Aisyah minum di sana. Justru kalau tidak baca Quran mau apa lagi amalannya? Itu mah cuman perasaan saja tidak enak. Bagaimana? Baca saja. Dengan sendirinya nanti pun akan bagaimana? Dengan sendirinya akan terbiasa. Ya, hadisnya dhaif. Ada lagi? Silakan Ibu Bapak rahimakumullah. Nah, tidak ada. Kalau kita dicurangi, jadi gimana sikap kita, Pak? Diomongin atau pura-pura tidak tahu? Nah, bagaimana ketika kita dicurangi? Tinggal bilang saja pada orang, Bu, nah pas dietang duit teh kira, nah udah hitungan abi mau gitu-gitu. Kalau orang itu masih bersikuku, udah biarin aja. Daripada bilih jantan ribut, sudah. Yang penting kita sudah ada protes, mengingatkan. Kalau orang itu tidak menerima, sudah. Tidak apa-apa. Hanya yang jelas, nurang kudu apik teh sakapeung mah kabesekan teh ku tulang asin, ku cucuk asin. Tapi ku cucuk asin eta keluar sakumna tuangan wae dina patuangan. Itu yang harus hati-hati, kedoliman sekecil apapun itu. Nah, mangga daya ketika orang yang dijolimi doanya tetap insya Allah tetap kabul. Tingkat kejolimannya itu seperti apa gitu? Apakah menurut kita ketika dijolimi gimana? Nah, tingkat kedolimannya seperti apa? Maka tentu persepsi dolimnya dolim syar'i, bukan dolim baperan. Ayo papenak jalan tenanya nyeri hate abi mah sana. Eta mah lain di dolim, baper no gitu mah. Ibu apal baper? Saeutik bawa perasaan gitunya, padahal mah biasa we, bisa jadi eta jalmi na teh keur teu ningal urang seuri teh, bisa jadi keur kapareungpeunan atau kumaha husnudon we. Jadi persepsi dolim itu dalam arti ketika menganiaya. Tapi Ustaz, dia sudah menganiaya, hati saya tidak bisa tidur semalaman. Apakah itu sudah termasuk tingkat kedoliman?
yang kalau orang yang didolim itu akan diijabah doanya? Sebab hampir 1 tahun saya digantung. Oh iya ada. Bagaimana, apakah itu termasuk kedoliman? Waktu itu cuma dijawab teka harti. Nah, jangan teka hati kumaha, ngeuning hirup kene digantung 1 tahun teh. Sanes kitu Ustad, hate abi digantung, atuh nu sok ngagantung mah tinggalkeun nu teu puguh mah. Teangan nu puguh. Mata kayak paribasa kade ka pemuda, jangan tebar pesona ketika tidak mau mengikat dengan pernikahan. Tong loba tebar pesona ya kade ya. Aduh, luar biasanya itu. Pan aya nu tebar pesona. Moal Bu, mangga Bu. Iya, Bu. Ya. 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 Sebenarnya orang yang dizolim ketika mendoakan buruk kepada orang yang pendolim itu haknya, nggak termasuk salah, silahkan. Itu hak orang yang didolim. Seperti tadi misalkan, ya Allah, ya jalmi geus nipu, mudah-mudahan barokah hirupna sing leungit. Boleh berdoa seperti itu? Boleh. Hak orang yang didolim. Kenapa? Berarti itu seimbang. Kedoliman orang ini minta sama Allah keadilan agar dibalas kedolimannya. Ini hal yang wajar, gak apa-apa. Makanya tadi saya katakan, kalau kita sudah mendolim hak orang lain, hidup kita di ujung tanduk masalahnya. Lalu, ya Allah, dia sudah mendolim saya mohon mudahkanlah rezeki untuk saya karena saya ditipu oleh orang itu. Adapun engkau mau memberikan apa pada orang yang menipu ini, aku serahkan kepadamu. Yang terpenting berilah keberkahan hidup kepada kami sekeluarga. Misalkan boleh berdoa seperti itu? Boleh. Ini yang paling repot itu kalau berhadapan dengan orang yang dizalim itu mustajab. Hanya ketika kita memaafkan, dalika huwal ahsan, itu lebih baik. Siga Nabi SAW kan di Baledogan di Taif getihan dongkap malaikat Muhammad ngadoa ku kami dihimpitkeun 2 gunung nu badag eta. Jawaban Nabi Muhammad moal, sampaikan salam kepada Tuhanmu dan Tuhanku, innahum qaumun la ya'lamun, mereka itu kaum yang tidak tahu. Nah, maka akhirnya dengan seiring waktu dia masuk Islam, banyak orang-orang yang masuk Islam. Jadi mendoakan buruk itu boleh tidak boleh, itu hak orang yang dizalim. Cuman memaafkan itu lebih baik. Seperti itu. Yang paling repot itu kalau orang yang didolim sudah mendoakan semoga engkau cabut keberkahan hidup pada orang yang mendolim. Ini sudah repot. Kalau sudah doa, ada orang yang didolim berdoa seperti itu, kalau keberkahan dicabut dalam hidup, apalagi yang tersisa? Nggak akan ada yang tersisa. Cuman yang sudah-sudah ketika kedoliman itu dilakukan, apapun gak akan, tanpa orang itu minta dihilangkan barokah, dengan sendirinya Allah mencabut keberkahan itu. Nah, oleh karena itu kata Allah, kata Nabi SAW, minta halalkanlah kesalahan di antara sesama sebelum datang qabla ayatiya yaumun la yanfa'u dinar wa dirham, sebelum datang hari di mana dinar dirham sudah tidak berlaku lagi. Jadi dengan memaafkan justru akan meninggikan derajat kita di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Seperti itu barangkali Bu. Ketika ibu mengatakan ya Allah minta kebaikan untuk diri sendiri, lalu yang kedua itu adapun orang yang mendolim aku serahkan kepadamu, itu saya rasa sudah cukup baik. Cukup Bu, Pak? Ya sudah, kalau begitu kita cukupkan saja dulu. Sekian kajian tafsir kali ini, insyaallah bertemu lagi nanti bulan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.